Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan di sini dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang EA atau etika akademik serta menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Dutal bin Satria, NRP 1041 19 Saya Ahmad Reza Tiaulhaq, NRP 1041 19 Perkenalkan, nama saya Ramadhani Yusdalianti Anwar, NRP 1041 19 10 00 25. Saya Marga Masaji, RP 1041 19 10 00 26. Nama saya Aika Melia Manulang, NRP 1041 19 10 00 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis ilmiah wajib diawali atau disertai atau dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Nah, untuk tetap tahu penjelasan dari materi kita, tetap simak videonya sampai akhir ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menulis ilmiah yang wajib diawali atau disertai dengan membaca referensi yang kredibel. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu menulis ilmiah. Menulis ilmiah merupakan perilaku dalam menuangkan ide atau gagasan secara tertulis yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Penulisan ilmiah adalah kegiatan menulis yang bertujuan menyampaikan ide atau gagasan didasari oleh penalaran logis dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Menulis ilmiah memiliki tujuan yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh sebuah pengetahuan. Referensi. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, serta tidak bersifat ambisius dan berprasangka. Penyajiannya tidak boleh bersifat emotif, sehingga diperlukan sebuah referensi untuk keakuratannya. Referensi memiliki definisi merupakan segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang dapat digunakan untuk menunjang suatu ide atau dapat juga sebagai gagasan, teori atau juga argumentasi yang berguna untuk dapat mempertegas apa yang dimaksud yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan tulisan atau dapat menggunakan lisan. Nah, referensi bertujuan sebagai bahan untuk memperkuat argumentasi kita dalam memberikan sebuah informasi di dalam sebuah tulisan. Dengan adanya referensi, maka pembaca dapat menggali informasi lebih jauh mengenai topik yang dibahas. Referensi yang digunakan dalam menulis ilmiah harus bersifat kredibel, yaitu dapat dipercaya. Kemudian, mengapa menulis ilmiah wajib diawali dengan membaca referensi yang kredibel? Nah, ini alasannya. Seperti yang telah kita ketahui tentang menulis ilmiah, yaitu juga bertujuan untuk memberikan sebuah wawasan yang kita tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Penulisan karya ilmiah membutuhkan banyak referensi sebagai sumber informasi awal, sebagai penguat argumen atau temuan penelitian, sebagai pembanding, sebagai pendukung, dan atau sebagai pelengkap informasi yang disajikan. Nah, dengan adanya referensi, maka suatu pernyataan atau argumentasi memiliki landasan dan dasar yang kuat sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Referensi ini harus bersifat kredibel agar tulisan kita dapat dipercaya kebenarannya, agar ketika dibaca oleh orang lain atau masyarakat umum tidak memberikan sebuah pengetahuan atau informasi yang salah, sehingga tidak membuat orang lain salah paham dengan pernyataan yang disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Kriteria referensi yang berkategori kredibel dalam artikel memiliki syarat. Yang pertama, ditulis dengan baik, luas, memiliki fakta akurat, netral, tetap fokus pada topik, dan stabil. Ditulis dengan baik di sini berarti bahwa prosanya memiliki alur dan perumusan kalimat yang baik. Luas berarti bahwa artikel memiliki
semua aspek utama, dan semua itu dibahas dengan tuntas. Fakta akurat berarti bahwa pernyataan-pernyataan dapat dipastikan ke sumber terpercaya dan secara akurat merepresentasikan materi pengetahuan yang terpublikasi. Pernyataan didukung dengan bukti spesifik dan kutipan luar. Kutipan luar ini mencakup bagian referensi yang menyantumkan sumber dan jika memungkinkan dilengkapi dengan kutipan dalam badan artikel. Netral di sini berarti bahwa artikel memiliki pandangan secara adil. Dan stabil di sini memiliki arti bahwa artikel isinya tidak berubah dari hari ke hari. Lalu untuk syarat yang selanjutnya yaitu sesuai dengan standar, yang terdiri dari bagian pembuka yang menyimpulkan seluruh topik dan menyiapkan pembaca untuk detail lebih lanjut dalam bagian-bagian berikutnya. Lalu sistem hierarki judul yang baik. Lalu bagian daftar isi yang cukup tetapi tidak berlebihan. Untuk syarat yang ketiga yaitu memiliki gambar yang tepat untuk subjek dengan keterangan gambar yang mencukupi dan status hak cipta yang dapat diterima. Dan yang terakhir, memiliki panjang yang pantas, tetap fokus pada topik utama tanpa terlalu menggali detail yang tidak perlu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari referensi yang kredibel secara daring atau online. Bagaimana sih yang dikatakan dengan referensi yang kredibel? Berikut saya memberikan ciri-ciri referensi yang kredibel. Referensi dikatakan kredibel apabila dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak seperti ISBN, ISSN, dan DOI. Cara mencari referensi yang kredibel secara online itu sangat mudah. Salah satunya dengan menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Dan di situ terdapat banyak jurnal ilmiah yang dijadikan referensi yang sangat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut macam-macam sumber referensi yang sangat kredibel. Yang pertama ada Garuda, ada Mendeley, ada Google Cendekia, dan ada sumber-sumber lain yang sangat kredibel dan dapat dipercaya. Berikut saya cantumkan beberapa contoh jurnal ilmiah yang saya dapat di internet. Step by step untuk mencari referensi yang kredibel secara online, yaitu yang pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mencari sumber terpercaya. Yang ketiga, pilih jurnal yang sesuai dengan apa yang kita buat. Dan yang keempat, menggunakan kata kunci yang tepat untuk jurnal tersebut. Saya akan menjelaskan tentang tutorial dari aplikasi Mendeley. Next. Ya, ini berikut adalah apa saja yang akan kita bahas di PPT kali ini. Yang pertama itu pengertian dari Mendeley itu sendiri, lalu bagaimana cara menginstalnya, serta tentu saja bagaimana cara menggunakannya. Next. Dan tips-tips juga untuk teman-teman semua saat mengoperasikan aplikasi Mendeley ini sendiri. Next. Mendeley merupakan suatu aplikasi yang berguna untuk membuat citasi atau body note dan daftar pustaka secara otomatis. Tidak hanya itu saja, melalui aplikasi ini Anda bisa membuat perpustakaan digital pribadi yang bisa diakses secara online dengan kapasitas penyimpanan maksimal 2 GB. Next. Langsung ke cara menginstal. Cara pertama yaitu akses ke https://www.mendeley.com/. Lalu setelah itu Anda registrasi akun terlebih dahulu dengan langkah-langkah seperti itu. Langsung next saja, Mas. Lalu pilih konsentrasi yang sedang Anda geluti. Contohnya seperti yang ada di gambar. Lalu langsung download Mendeley pada desktop di komputer kalian masing-masing. Lalu install master Mendeley desktop yang sudah Anda download. Klik buka aplikasi.
masukkan email dan password seperti biasa. Next. Klik skip. Langsung next aja, Mas. Nah, lalu ini install Microsoft Word plugin. Pada saat install, jangan coba-coba buka Microsoft Word. Lalu klik Tools, kemudian install Microsoft Word plugin. Seperti ada di gambar. Nah, ini tips buat kalian. Lihat perbedaan sebelum dan sesudah install Microsoft Word plugin. Nah, ini tampilan sebelum instalisasi terjadi. Next. Nah, kemudian itu yang ditandai itu adalah sesudah install Microsoft Word plugin. Seperti itu tampilannya. Kemudian setting aplikasi Mendeley. Setting ini dilakukan untuk menentukan letak direktori file PDF yang akan diupload. Misal kita memilih drive D pada folder Mendeley, maka secara otomatis file PDF yang kita upload akan tersimpan pada file tersebut. Kemudian merubah nama file PDF. Next. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan tools aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita buka aplikasi Mendeley, terus klik Tools, kemudian klik Option. Selanjutnya, centang checkbox pada Organize My File, terus kemudian klik Browse, pilih folder yang akan digunakan untuk menyimpan file PDF, kemudian centang checkbox bagian Rename Document Files, kemudian drag file name menuju unused file field. Sebagai contoh, di PDF yang diupload akan saya kasih nama berdasarkan tahun terbit jurnal dan judul jurnal. Dengan demikian, yang terus klik OK. Selanjutnya kita lihat gambar di bawah ini. Jadi tadi kita itu merupakan yang dilingkarin merupakan dari step-step yang sudah dijelaskan. Kemudian cara menggunakannya. Ya, ada itu pertama mendownload jurnal, kemudian mengupload jurnal Anda dengan cara klik file, klik add files, terus kemudian pilih PDF yang akan diupload. Selanjutnya setelah melakukan upload akan tampil gambar seperti ini. Next. Dalam kasus ini, teks belum terisikan secara otomatis. Untuk itu, silakan diisi dengan subjek jurnal. Misal jurnal tersebut berkaitan dengan website, maka isikan teks tersebut dengan website. Kemudian pada menu Other Setting, ada checkbox di situ. Kalau checkbox tersebut Anda centang, maka file PDF yang sudah Anda upload tidak bisa dibaca oleh orang lain, dan sebaliknya. Kemudian, selanjutnya yaitu cara membuat citasi secara otomatis. Caranya yang pertama yaitu pilih klik All Dokumen, kemudian klik icon PDF, yaitu file PDF yang akan dibuka. Kita klik Ctrl+T, dan blok dan copy paragraf yang akan dikutip. Kemudian langsung saja paste di Microsoft Word. Kemudian kita ke bagian Mendeley Set Automatic, kemudian klik masukkan judul jurnal yang sudah dikutip. Kemudian langsung saja kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka body note secara otomatis sudah muncul. Kasih kita sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan membuat daftar pusaka. Pertama kita sama kayak tadi, kita buka reference untuk bagian Mendeley, kita kemudian insert bibliografi, kemudian itu sudah dengan otomatis maka langsung diketahui daftar pusaka dari jurnal kita.
Dan selanjutnya mengirim dokumen kepada orang lain, yaitu dengan membuka aplikasi Mendeley, kemudian pilih file PDF yang akan dikirim, kemudian klik share, kemudian masukkan email yang dituju, kemudian kita langsung bisa send. Selanjutnya, cara membuka inbox. Yang pertama, kita harus membuka dari Mendeley web dengan cara akses ke www.mendeley.com, kemudian klik gambar inbox. Kemudian selanjutnya langsung kita buka view documents. Kemudian langsung saja kita save paper, maka dokumen yang dikirimkan oleh teman kita maka bisa kita dapatkan. Kemudian klik scenes dulu pada Mendeley desktop, kemudian dokumen siap dibuka. Selanjutnya ada tips-tips menggunakan Mendeley. Yang pertama, setelah Anda melakukan action, jangan lupa klik sync atau synchronize, yaitu agar data yang ada di Mendeley desktop bisa tersinkron atau bisa dibuka pada Mendeley web online. Anda juga bisa membuka Mendeley web online dengan cara akses ke website yang tadi, yaitu www.mendeley.com, kemudian klik sign in, masukkan email dan password. Jika ingin membuka dokumen Anda, maka kita bisa cek di My Library. Sekian untuk presentasi dari kami mengenai pengertian Mendeley dan cara-cara penggunaan Mendeley. Dan saya kembalikan kepada Duta. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.